cerita ya nak Ciri. mas Iya. mana sih. Assalamualaikum warahmatullahi Rekam dulu lah wabarakatuh. dulu kan di record. Guys. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajri Aditya. Untuk selanjutnya Devian. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Devian dengan NIM 3411201061. Selanjutnya Haris. Perkenalkan, nama saya Haris Umar Satria dengan NIM 3411201012. Perkenalkan, nama saya Rayyan Zidan dengan NIM 3411201079. Untuk pertemuan kali ini kita akan menjelaskan apa itu kebutuhan fungsional dan non fungsional. Untuk pertama ada di pendahuluan. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses yang akan disediakan oleh sistem. Bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Nah, kebutuhan fungsional ini bergantung kepada jenis perangkat lunak, penggunaan sistem, dan jenis sistem di mana perangkat lunak tersebut digunakan. Untuk kebutuhan non-fungsional itu sendiri adalah kebutuhan yang berfokus pada prioritas perilaku yang dimiliki sebuah sistem. Kebutuhan fungsional sering kali disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem. Untuk tujuannya diserahkan oleh DPN. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan. Mahasiswa mampu menerjemahkan dari hasil yang didapat dari analisis kebutuhan modul pertama menjadi kebutuhan fungsional yang akan diimplementasikan oleh perangkat lunak. Lalu, yang kedua, mahasiswa mampu membuat kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Selanjutnya, Haris. Ada bab 2 yaitu tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, dari poin 2.1 kebutuhan fungsional yang merupakan gambaran dari proses-proses mengenai sistem yang berjalan pada sistem antrian pasien ini. Ada 3 hal yang dikerjakan sistem ini: menerima masukan, mengelola masukan, dan mengeluarkan respon hasil pengelolaan. Kebutuhan fungsional dalam perangkat lunak komunikasi ini antara lain bisa mengirim foto, bisa mengirim chatting, bisa mengirim video, bisa melihat foto profil, bisa melihat status, bisa mengirim pesan suara, bisa melakukan panggilan suara. Lalu ada kebutuhan non fungsionalnya adalah batasan layanan atau fungsi yang disediakan oleh sistem seperti kendala waktu, kendala pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Kebutuhan non fungsional adalah persyaratan yang menekankan karakteristik perilaku dari sistem. Berikut ini adalah kebutuhan non fungsional perangkat lunak komunikasi antara lain ada tampilan aplikasi bagus, menggunakan paket data agar bisa mengaksesnya, lalu keamanan data terjaga dengan baik, dan penggunaan aplikasi dengan mudah, dan aplikasi ringan. Saudara Rehan, silakan untuk kontribusi anggotanya. Untuk bab 3 ada daftar kontribusi anggota. Untuk Devian itu mencari kebutuhan fungsional dan non fungsional, dan untuk Ajri mencari kebutuhan fungsional dan non fungsional, Haris Umam mencari kebutuhan fungsional dan non fungsional, dan saya sendiri mencari kebutuhan fungsional dan non fungsional. Jadi untuk fungsi dari kebutuhan fungsional dan non fungsional dari kelompok kami mungkin cukup sekian. Jadi intinya tuh dari kebutuhan fungsional dan non fungsional dari perangkat lunak komunikasi ini bisa seperti mengirim gambar, bisa melakukan chatting dan hal sebagainya. Untuk non fungsionalnya itu
seperti kita tuh bisa menampilkan aplikasi yang lebih bagus menggunakan paket data terus keamanannya. Nah untuk intinya tuh seperti itu dari fungsional dan non fungsional dari aplikasi komunikasi lunak ini. Mungkin cukup sekian ya dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumna en. Ori connect kayaknya Jumna. Cukup sekian bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayak teh dalam meren diurang merenya. Rekodam nama, suara nama. Soalnya iya